Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Di trotoar kota yang ramai dan bising, seorang janda kaya pingsan tanpa diketahui siapapun. Seorang pemuda gembel justru menjadi satu-satunya yang peduli, rela tak makan demi merawatnya. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tapi kenapa hati mereka justru saling terpaut? Apakah cinta bisa tumbuh dari luka, meski dunia terus mencibir dan menolak? Langit siang itu kelabu, awan menggantung seperti dendam yang enggan reda. Tak lama, hujan turun deras tanpa aba-aba, menghantam aspal kota seperti air mata yang tumpah. Tanpa alasan, trotoar dipenuhi genangan, dan manusia-manusia sibuk berlarian, menghindari basah yang enggan mereka peluk. Aku, Wastro, hanya diam di sudut halte tua yang tak lagi punya atap. Jas hujan plastik robek yang kutemukan di tong sampah kemarin hanya cukup menutupi punggung. Tapi aku sudah terbiasa dengan basah, dingin, dan aroma apek dari pakaian yang tak pernah kering sempurna. Aku menggenggam segulung nasi sisa warung Padang yang tadi kukais dari belakang pasar. Rasanya hambar, tapi perutku tak pernah protes soal rasa asal bisa bertahan. Itu sudah cukup. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Seorang perempuan tergeletak di pinggir trotoar, tepat di bawah tiang lampu jalan. Rambutnya basah kuyup, gaun putihnya menempel ketat karena air hujan, dan tubuhnya tak bergerak. Orang-orang hanya melihat sekilas, lalu pergi. Mobil lalu lalang tak satu pun berhenti. Tanpa pikir panjang, aku berlari menghampiri. "Bu, ibu," panggilku sambil mengguncang pelan bahunya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, napasnya tersendat, dan matanya tertutup rapat. Aku tak tahu harus bagaimana. Yang kupunya hanya plastik dan kain selimut tua yang kupakai tidur tiap malam. Kupakaikan semuanya ke tubuhnya. Kuelus pipinya yang dingin. "Jangan mati. Ya, jangan mati di sini." Tak ada jawaban. Aku berlari ke minimarket terdekat, menerobos larangan petugas yang biasa mengusirku. Kuambil satu botol air mineral dan sebungkus permen gula. Uang receh hasil mengamen kemarin kugenggam erat saat membayar. Tak cukup. Aku mohon, mereka mengusirku. Tapi seorang pria kasir, berhati baik, akhirnya membiarkan aku membawa semuanya. Sambil berkata, "Cepat pergi, sebelum manajer lihat." Aku mengangguk, tak sempat berterima kasih. Sesampainya di trotoar, perempuan itu masih di tempat yang sama. Ku coba teteskan air di bibirnya. Ku pijat pelan lengannya. Ku lemparkan sisa nasi yang tadi kumakan lebih baik. Dia hidup daripada aku. Kenyang. Lalu pelan-pelan, tubuhnya bergerak, jemarinya mengepal. Mata itu terbuka perlahan, memandangi wajahku dengan tatapan bingung. "Siapa kamu?" Suaranya lirih. Gemetar namaku, Wastro. "Ibu pingsan barusan. Saya cuma bantu." Ia mencoba duduk, lalu terhuyung. Cepat-cepat aku tahan punggungnya. Di tanganku, kutemukan kulit yang lembut, wangi samar dari parfum mahal, yang kalah oleh bau hujan. Perempuan ini bukan orang biasa. Aku bisa menebaknya dari sepatunya yang bermerek, jam tangan perak di lengannya, dan sorot matanya yang menyimpan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekayaan. "Apa kamu, Mengklik?" tanyanya kaku, penuh waspada. Aku tersenyum kecil. "Kalau saya niat jahat, tadi saya ambil semua barang ibu. Tapi saya cuma punya satu tujuan, nyelamatin hidup orang yang tergeletak di tengah hujan." Ia terdiam. Perlahan, tangannya bergerak menyentuh dadanya sendiri. Napasnya mulai teratur. Aku ambilkan air dan menyodorkannya. Ia menatapku sejenak, lalu minum seteguk. Wajahnya basah, entah karena hujan atau air mata. Mungkin keduanya. "Namaku Amanda." Ia menyebutnya nyaris tanpa suara.
tapi cukup untuk membuat dadaku berdesir. Nama itu terasa jauh dari kehidupan yang aku jalani. Amanda, seperti nama dalam sinetron-sinetron TV yang biasa ku dengar dari radio bekas. Bu Amanda, saya nggak tahu ibu mau kemana, tapi tempat saya di bawah jembatan sana. Kalau ibu belum kuat berdiri, bisa ikut saya sebentar. Buat ngelindungin diri dari hujan. Ia tak menjawab, tapi tak juga menolak. Aku bantu. Ia berdiri, kakinya lemah, langkahnya gontai. Ia bersandar di lenganku yang kurus, menahan tubuhnya yang jauh lebih lembut daripada kerasnya kehidupan yang ku tahu. Di tengah hujan yang belum juga berhenti, kami melangkah pelan ke tempatku. Hanya bilik kardus dan plastik compang-camping. Tapi saat Amanda duduk dan menatapku, ia berkata dengan suara rendah, "Aku belum pernah diselamatkan orang seperti kamu." Aku tidak tahu maksudnya, tapi aku mengangguk. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah sama lagi. Hujan sudah reda, tapi langit masih menyimpan mendung. Embun menggantung di plastik bekas yang kugunakan sebagai atap, menetes pelan seperti napas bumi yang lelah. Amanda masih duduk bersandar di dinding kardus, mengenakan jaket lusuh yang kupinjamkan. Rambutnya basah, ujungnya menempel di leher jenjangnya. Aku duduk tak jauh darinya, memeluk lutut, menatap api kecil dari lilin botolan yang nyaris padam. Ia belum bicara banyak sejak kami sampai. Mungkin masih bingung, atau mungkin masih takut. Wajar saja, seorang wanita cantik dari keluarga berada, tiba-tiba berada di tempat seperti ini. Tapi setidaknya, ia tidak kabur. Itu cukup membuatku lega. Perlahan, Amanda menoleh padaku. Sorot matanya mulai tenang. Tak ada lagi ketakutan seperti sebelumnya. "Kamu tinggal di sini sendiri?" tanyanya pelan, nyaris seperti gumaman. Aku mengangguk. "Iya, sendirian. Nggak ada keluarga, nggak ada teman, cuma tikus dan angin malam yang setia nemenin." Ia menarik napas panjang. Suara nafasnya terdengar berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. "Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Aku terdiam. Bukan karena malu, tapi karena tak tahu dari mana harus mulai. Menceritakan hidupku bukan hal yang menyenangkan, tapi anehnya, kepada Amanda aku ingin bicara. Dulu, aku dari panti asuhan. Nggak pernah tahu siapa orang tuaku. Pas udah cukup umur, aku kerja serabutan, dari tukang bersih-bersih, kuli bangunan, sampai ngamen. Tapi dunia ini kadang kejam. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan akhirnya, ya, hidup di jalan kayak sekarang. Amanda menunduk. Tangannya menggenggam ujung jaket yang kupinjamkan padanya. Lalu ia mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya sejak siang itu, ia tersenyum kecil. Aku juga kehilangan suamiku baru beberapa bulan ini. Kecelakaan. Mobilnya ditabrak truk saat pulang dari luar kota. Aku menelan ludah. "Eira Lukadal." Di balik kalimat yang ia ucapkan dengan tenang. Aku tak tahu harus menjawab apa. Semenjak itu, aku sering merasa kosong. Lanjutnya, rumah mewah, harta, semua rasanya hambar. Teman-teman cuma datang saat butuh aku. Bahkan, sempat berpikir buat bunuh diri, tapi hari ini malah pingsan di jalan dan diselamatkan sama kamu. Aku terkejut. Kukira ia hanya kelelahan. Ternyata ada niat yang jauh lebih gelap di balik tubuh yang tergeletak itu. "Saya nggak nyangka," ucapku pelan. Ya, nggak ada yang nyangka. Semua orang lihat aku tersenyum di Instagram, tapi nggak tahu kalau setiap malam aku nangis sendiri. Kesepianku dibungkus kemewahan. Hening kembali menyelimuti kami. Tapi kali ini bukan hening yang canggung, hening yang menenangkan. Seperti dua orang asing yang sama-sama menyimpan luka dan menemukan satu sama lain di tengah badai. "Namaku Amanda Rahmi," ucapnya lirih. "Aku anak tunggal dari pengusaha properti. Dibesarkan di rumah besar dengan peraturan dan jadwal padat. Hidupku diatur. Bahkan cinta pun dijodohkan. Tapi Dimas, suamiku, baik. Dia satu-satunya yang membuat hidupku terasa nyata. Saat dia pergi, semuanya runtuh. Aku hanya mendengarkan. Kadang keheningan lebih menenangkan
daripada nasihat basi. Amanda tak butuh dikasihani. Ia butuh dimengerti. Kenapa kamu nolongin aku? Tanyanya tiba-tiba. Menatap mataku dalam-dalam. Pertanyaan itu menohok. Aku berpikir sejenak. Lalu menjawab dengan suara serak. Soalnya saya tahu rasanya sendirian. Paling enggak, saya enggak mau lihat orang lain ngalamin itu. Amanda menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. Ia mengusapnya sepat-sepat, seolah tak ingin terlihat rapuh. Terima kasih, Wastro. Aku enggak tahu gimana nasibku kalau kamu enggak datang tadi. Aku hanya tersenyum, meski hatiku terasa hangat oleh ucapannya. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam antara kami, di tengah gubuk reot dan lilin, yang kini hanya menyisakan pijar kecil. Malam mulai larut, angin membawa dingin yang menggigit. Amanda berselimutkan jaket, duduk bersila, mencoba tidur. Tapi sesekali, ia membuka mata, menatap langit yang mulai menampakkan bintang. Aku belum tahu mau kemana besok, gumamnya. Kamu bisa di sini dulu. Kalau nggak keberatan, ia menoleh cepat. Kamu yakin? Aku tertawa kecil, sempit. Memang jelek, tapi setidaknya aman, dan aku nggak akan ganggu kamu. Terima kasih, bisiknya. Aku melirik ke arahnya, malah menelannya dalam cahaya remang. Tapi wajahnya tampak lebih damai dari sebelumnya, seolah ia menemukan celah kecil untuk bernapas kembali. Dan aku, entah kenapa, merasa hidupku sedikit lebih berarti karena bisa membuatnya tetap ada. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa rasa lapar yang menyiksa. Ada ketenangan yang tak biasa, bukan karena makanan atau kasur empuk, tapi karena kehadiran seseorang yang juga hancur. Seperti aku, kami duduk di reruntuhan, tapi tidak lagi merasa runtuh sendirian. Namanya Amanda. Dan sejak malam itu, hidupku mulai berubah. Udara pagi di pinggiran kota selalu menyisakan aroma debu dan asap kendaraan dari celah-celah plastik robek yang menjadi atap tempat tinggalku. Sinar matahari menyelinap masuk, menyentuh wajah Amanda yang masih tertidur lelap di atas alas dari karung bekas dan beberapa tumpukan baju lusuh milikku. Aku belum terbiasa bangun dan menemukan seseorang di sampingku, apalagi sosok perempuan seperti Amanda. Wajahnya terlihat lebih tenang dari semalam. Bibirnya tak lagi membiru, dan nafasnya jauh lebih teratur. Aku duduk bersila tak jauh darinya, menggenggam secangkir air hangat yang kupanaskan dengan cara seadanya menggunakan kaleng bekas sarden di atas api dari kayu ranting. Beberapa kali aku menatap Amanda, mencoba memahami alasan mengapa seseorang sepertinya bisa bertahan di tempat seperti ini. Ia bisa saja kembali ke rumahnya yang nyaman, atau sekadar memesan ojek dan hilang dari hidupku. Tapi Amanda tetap di sini. Suara derit kecil dari tubuhnya yang bergerak membuatku tersadar. Ia perlahan membuka mata, menatap sekeliling, seolah memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Pagi, sapaku pelan, berusaha tak mengejutkannya. Ia mengangguk sambil merapikan rambut yang kusut dan basah. Pagi, Wastro. Kamu gak kedinginan semalam? Enggak. Justru, aku tidur paling nyenyak sejak suamiku meninggal. Aku menahan napas sejenak. Mendengar pengakuan itu, Amanda tidak terlihat sedang memuji. Ia mengatakan kenyataan, entah karena kelelahan atau karena hatinya mulai merasa aman. Kamu pasti lapar, tapi aku cuma punya ini, kataku sambil menyodorkan sepotong roti sisa semalam yang kubungkus rapi agar tidak berjamur. Amanda menerimanya tanpa ragu. Makasih ya, ia memakan pelan, dengan mata menerawang ke arah jalanan yang mulai ramai. Aku mengikuti arah pandangnya pedagang kaki lima, mulai menata dagangan. Anak-anak sekolah berjalan tergesa, dan deru kendaraan menciptakan simfoni. Kehidupan yang keras tapi jujur. Aku belum tahu mau ngapain hari ini. Gumam Amanda. Aku berpikir sebentar, lalu berkata, kalau kamu mau, ikut aku keliling. Aku biasa ngamen di perempatan, terus kadang bantuin bersihin warung. Lumi, buat makan? Amanda menatapku ragu. Aku nggak yakin bisa. Nggak harus bantu. Cuma lihat-lihat aja, siapa tahu kamu bisa rasain sesuatu yang baru. Ia diam sebentar,
lalu tersenyum. Baiklah, aku ikut. Pagi itu kami berjalan menyusuri gang sempit dan lorong bawah jembatan. Amanda mengenakan sweater lamaku yang ukurannya kebesaran di tubuh mungilnya. Tapi dia tak banyak mengeluh. Beberapa orang menatap heran. Sebagian berbisik, terutama para tunawisma yang mengenalku. Mereka bertanya-tanya, siapa wanita cantik yang berjalan di sampingku? Kamu terkenal? Ya, tanya Amanda sambil menahan tawa. Aku mengangkat bahu. Kalau tidur di trotoar dianggap selebriti? Mungkin iya. Kami berhenti di perempatan besar. Aku mengeluarkan gitar kecil yang senarnya tinggal 3. Suaranya false, tapi cukup untuk membuat orang menoleh. Aku mulai menyanyi lagu-lagu lama yang biasa dinyanyikan bapak-bapak di warung kopi. Amanda berdiri di samping, memperhatikan. Awalnya kikuk, tapi kemudian ia mulai terbiasa. Beberapa anak kecil mendekat, menari-nari mengikuti irama. Amanda melihat mereka. Tawa itu terdengar asing tapi menyembuhkan. Beberapa orang melemparkan koin dan uang receh ke dalam kotak kardus kecil. Tak banyak, tapi cukup untuk 2 kali makan. Selesai bernyanyi, Amanda memberiku tisu basah, biar tangannya gak terlalu hitam. Katanya sambil mengelap jari-jariku. Aku biasa kok, balasku. Ya, tapi sekarang aku di sini. Jadi kamu gak sendiri. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud dari kata-kata yang sederhana itu. Amanda tidak hanya berada di sampingku secara fisik, tapi ia benar-benar hadir melihatku sebagai manusia, bukan sekadar gembel yang dianggap hina. Siangnya, aku mengajaknya ke warung langgananku. Aku bantu angkat galon, bersihin meja, dan sebagai gantinya ibu pemilik warung memberiku sepiring nasi dan 2 gelas teh hangat. Amanda duduk di bangku plastik, matanya memerhatikan semua yang terjadi. Ia menyapa ibu warung dengan sopan, bahkan membantu membagikan sendok ke pelanggan. Baru pertama kali saya lihat orang kaya masuk warung ini, gumam si ibu warung dengan nada penasaran. Amanda tertawa lalu menjawab, dulu saya terlalu sibuk buat lihat ke bawah. Sekarang saya belajar. Ibu warung mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Amanda. Kamu perempuan baik. Jogo Wastro ya, dia anak baik, meskipun hidupnya susah. Malam harinya kami kembali ke tempat biasa, di Lenggit kota. Bintang mulai bermunculan di antara asap dan lampu jalan. Amanda duduk bersandar di dinding kardus, memandang langit dengan mata yang basah. Aku belum pernah merasakan kedamaian seperti ini, katanya lirih. Padahal tempat ini jauh dari indah, tapi kamu membuatnya terasa hangat. Aku tak bisa menahan senyum. Tiba-tiba ia bertanya, Wastro, kamu gak pernah nyari orang tua kandungmu? Aku menggeleng. Dulu pernah, tapi gak ada petunjuk. Yang aku punya cuma selembar kain kecil, bertuliskan nama dan tanggal lahir. Gak tahu siapa yang ninggalin aku di panti. Amanda menggenggam jemariku pelan. Mungkin suatu hari kamu akan temukan jawabannya. Aku menatapnya. Ia tampak lelah, tapi damai, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban bertahan-tahan. Malam itu, kami tidur berdampingan, tak saling menyentuh. Tapi hati kami mulai merapat, seperti 2 luka lama yang perlahan belajar sembuh bersama. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupku bisa berubah karena kehadiran seorang perempuan bernama Amanda. Malam turun perlahan, membawa angin yang menggigilkan tulang. Kota mulai redup oleh lampu-lampu. Jalan yang bersinar temaram, di balik deretan kios yang sudah tutup, dan geng-geng sempit yang sunyi. Aku duduk berdua bersama Amanda, di atas alas karung dan kardus yang biasa kupakai untuk tidur. Ia bersandar pada dinding, memeluk lututnya, mengenakan jaket lusuh pemberianku. Tak ada musik, tak ada suara kendaraan, hanya ada bunyi tikus yang berlari di antara tumpukan sampah dan lolongan anjing dari kejauhan. Tapi keheningan itu justru terasa menenangkan, seolah kota ini memberikan ruang kepada kami untuk berbicara, atau bahkan hanya untuk diam bersama. Aku menyalakan api kecil dari kayu dan sampah kering. Di atasnya, kaleng sarden bekas kugunakan untuk merebus air, hanya cukup untuk 2 cangkir plastik. Di kantongku tersisa 1 sachet kopi instan yang kubeli kemarin dari sisa ngamen. Aku menatap Amanda sebentar.
lalu tersenyum. "Kamu suka kopi?" tanyaku. Amanda mengangguk. Wajahnya diterangi cahaya api yang menari lembut. "Biasanya aku minum kopi di kafe mahal, diseduh barista pakai alat yang rumit. Tapi malam ini, aku merasa kopi itu nggak perlu sempurna, cukup dibuat oleh tangan yang tulus." Aku tertawa kecil, menyobek sachet, dan menuangkannya ke dalam gelas. Aroma kopi murah itu menyebar. Ia menerimanya dengan dua tangan, lalu meniup pelan permukaan airnya. Uap hangat naik ke udara, seperti harapan yang perlahan mengalir kembali ke dalam hidup kami. "Wastro," ucap Amanda pelan. "Kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Aku terdiam, sambil menatap api. Aku mencoba mengingat apakah aku pernah merasakan cinta sebelumnya. Bukan rasa kagum sesaat, bukan kekaguman dari kejauhan, tapi cinta yang tumbuh dari dalam, yang mengakar tanpa alasan. Dulu, waktu masih di panti, aku pernah suka sama anak baru, namanya Lesti. Tapi dia diadopsi orang kaya setelah sebulan. Sejak itu aku berhenti berharap banyak soal cinta, karena setiap orang yang aku sayangi pasti pergi. Amanda tak menjawab, ia hanya menatapku lama, lalu ia bicara. Suaranya seperti bisikan. "Aku jatuh cinta pada suamiku karena ia menerima kekuranganku. Tapi setelah dia meninggal, aku merasa cinta itu ikut dikubur. Tapi sekarang, ia berhenti." Aku menoleh, matanya menggenang. Cahaya api menari di dalam bola matanya yang bening. "Aku takut, Wastro. Takut jika semua ini hanya sementara. Takut jika perasaan yang mulai tumbuh ini akan terluka lagi." Aku menelan ludah, suara hatiku berdegup keras, seperti palu memukul dinding dada. "Amanda, aku juga takut. Tapi, aku tahu, sejak kamu datang, aku mulai merasa hidup lagi. Bukan karena kamu cantik, atau karena kamu dari keluarga kaya, tapi karena kamu mau duduk di sini sama aku, di tempat yang bahkan aku sendiri malu menyebutnya rumah." Tiba-tiba, Amanda bergerak. Ia meletakkan gelasnya, lalu mendekat perlahan. Tubuhnya menggigil, tangannya menjulur ke arahku. "Boleh aku peluk kamu?" Aku tak menjawab, tapi aku mengangguk pelan. Amanda memelukku erat. Di bawah langit kota yang penuh luka dan debu, pelukan itu terasa seperti pelipur. Bukan pelukan penuh nafsu, bukan pula pelukan basa-basi, tapi pelukan dua jiwa yang sama-sama kehilangan, dan kini saling menjadi rumah bagi satu sama lain. Aku memejamkan mata. Aroma tubuh Amanda bercampur dengan bau asap dan plastik yang terbakar. Tapi tak ada yang menjijikkan malam itu. Yang era, hanya rasa damai, hangat, nyaman. Dalam pelukan itu Amanda berbisik, "Kamu manusia pertama yang membuatku merasa aman." Tanpa harus berpura-pura, aku tak bisa berkata-kata. Yang kulakukan hanyalah memeluknya lebih erat, seolah ingin meyakinkan bahwa aku akan tetap ada, apapun yang terjadi. Kami duduk bersisian, masih diam. Tak perlu banyak kata. Tak ada cinta yang lebih tulus dari dua hati yang saling memahami tanpa syarat. Tak perlu restoran, tak butuh lilin mewah, tak penting perhiasan. Cinta sejati tumbuh di sela luka dan kejujuran. Dan malam itu, aku tahu kami sedang menanam benihnya bersama. Sesekali Amanda menyandarkan kepalanya di bahuku. Jantungku berdegup, tapi aku mencoba tenang. Ia tertidur dalam posisi itu, dan aku membiarkannya. Biarlah nyamuk menggigit, biarlah angin malam mencubit. Yang penting, Amanda merasa nyaman. Aku menatap langit yang penuh bintang. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa takdir bisa sebaik ini. Bahwa hidup yang keras bisa memberi hadiah, bukan hanya hukuman. Bahwa bahkan seseorang sepertiku, pemuda tanpa nama dan alamat, bisa menjadi penting bagi seseorang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menjaga Amanda dengan seluruh sisa energi yang kumiliki. Dan dalam hati, aku berjanji apapun yang terjadi, aku akan menjaga perasaan ini. Karena sejak segelas kopi dan pelukan, Melamed, aku yakin cinta sedang tumbuh di antara kami. Pagi itu,
Udara tak lagi ramah. Awan menggantung rendah seperti menyimpan kabar buruk yang enggan diucapkan. Aku baru saja pulang dari warung langganan, membawa 2 bungkus nasi bungkus sederhana. Amanda masih tertidur berselimut jaket kumalku. Wajahnya tenang di antara aroma, plastik dan debu. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Ketika kami sedang menikmati sarapan, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat kami. 2 pria berpakaian rapi keluar. Wajah mereka tegang, penuh kecurigaan. Amanda yang melihat kedatangan mereka langsung tersentak. Wastro, itu supir ayahku. Belum sempat aku bertanya, pria tua berkacamata turun dari kursi belakang. Rambutnya beruban, jasnya tampak mahal, dan matanya menatap kami seolah sedang menilai kotoran di tanah. Amanda, bentaknya, suara beratnya memecah pagi. Apa yang kau lakukan di sini? Amanda berdiri, kaget, namun berusaha tenang. Ayah, dengarkan dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Lihat dirimu, duduk di tempat menjijikan seperti ini, bersama gembel yang bahkan tak jelas asal-usulnya. Aku menunduk, kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Tapi Amanda tetap berdiri di sampingku. Ayah, Wastro yang menyelamatkanku saat aku pingsan di jalan. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah mati sekarang. Pria itu mendekat, menatapku dengan dingin. Kau sengaja memanfaatkan kelemahannya ya, menjilat luka orang untuk masuk ke hidupnya. Tipikal parasit. Ayah, cukup, bentak Amanda. Dia bukan seperti yang ayah pikirkan. Pria tua itu menghela napas keras, masuk ke mobil. Sekarang, Amanda menatapku, lalu kembali pada ayahnya. Tidak, aku belum mau pulang. Amanda, aku masih butuh waktu di sini. Ayahnya diam sejenak, lalu mengangguk pada supirnya. Kalau begitu, aku akan tunggu. Tapi ingat, kau keluar dari rumah bukan sebagai anakku. Dan jangan harap sepeser pun warisan. Mobil itu pergi meninggalkan debu. Amanda duduk pelan kembali di sampingku. Wajahnya pucat. Maaf, kamu harus dengar semua itu. Aku menatapnya, berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, aku udah sering dengar kata lebih buruk dari itu. Tapi sebenarnya hatiku remuk, bukan karena dipanggil gembel. Aku sudah kebal, tapi karena Amanda kehilangan segalanya, hanya karena mengenalku. Keesokan harinya, foto-foto kami berdua tersebar di media sosial. Amanda dan si gembel penyelamat, begitu judulnya. Ada yang bersimpati, namun lebih banyak yang mencibir. Janda kaya stres, jatuh cinta pada gelandangan, modus baru rebut harta, pura-pura jadi penyelamat. Wajah boleh polos, tapi siapa tahu hatinya maling. Komentar-komentar itu seperti cambuk yang menghantam. Amanda mencoba kuat, tapi aku tahu dalam diamnya, ia terluka. Ia tak lagi membuka ponselnya. Ia hanya duduk memeluk lutut, tatapannya kosong. Maaf Amanda, kamu harusnya gak kenal aku. Kamu mau suruh aku nyerah? Tanyanya cepat. Aku terdiam. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan arah. Dan saat aku nyaris mati, kamu datang. Kamu jadi satu-satunya alasan aku masih hidup hari ini. Lalu sekarang, kamu minta aku mundur. Aku menghela napas panjang. Aku cuma takut kamu disakiti lebih jauh. Amanda menatapku. Luka itu bagian dari perjalanan. Aku lebih baik dilukai karena membela yang benar, daripada hidup dalam istana, tapi palsu. Aku memandangnya lama. Keteguhan itu bukan hal yang kutemui setiap hari. Dunia tempat Amanda berasal terlalu jauh dari dunia ini. Tapi Amanda memilih tinggal, meski tahu tempat ini penuh luka dan kehinaan. Ia bertahan. 3 hari setelahnya, seorang wanita datang menghampiri kami. Wajahnya sinis, pakaiannya mahal, dan langkahnya cepat. Amanda, panggilnya. Oh, syukurlah kamu belum mati. Amanda bangkit berdiri. Halo, Tongchi, Nani. Wanita itu mendekat, menatapku dari ujung kaki hingga kepala. Jadi ini penyelamatmu? Sike. Aku kira kamu depresi. Ternyata kamu jatuh cinta pada sampah kota. Tante, aku minta maaf kalau kehadiran Wastro bikin keluarga malu. Tapi dia menyelamatkanku, dan aku mencintainya. Wanita itu tertawa nyaring. Cinta?
Amanda Seyong, kamu dibutakan rasa bersalahmu. Kau pikir pria ini mencintaimu? Lihat dia, kau yakin? Dia bukan cuma numpang hidup. Aku berdiri, berusaha menjaga nada suara. Bu, saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak pernah minta apapun dari Amanda. Saya cuma pengen lihat dia bahagia. Itu aja. Wanita itu mendengus. Kau pikir cinta bisa hidup tanpa uang, tanpa status? Dunia tak bekerja seperti itu. Amanda maju, berdiri di depanku. Kalau begitu, biarkan aku yang ubah dunianya. Wanita itu mengangkat alis. Baik, tapi ingat, kamu tanggung sendiri semua akibatnya. Dunia tidak akan memaafkan kesalahan ini. Ia pergi dengan langkah menghentak. Amanda menarik napas berat, lalu memelukku erat. Kalau semua orang menolakku, setidaknya kamu jangan ikut-ikutan pergi. Aku balas memeluknya. Aku di sini, selalu. Malamnya, kami duduk lagi di bawah langit yang mulai mendung. Tak ada suara, hanya percikan api kecil dan suara napas kami yang saling berpacu. Amanda bersandar di pundakku. Tubuhnya gemetar pelan. Wastro, aku takut kehilanganmu. Aku menatap langit. Aku juga takut kamu sadar kalau kamu terlalu tinggi untuk seseorang kayak aku. Amanda menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Aku tidak butuh istana. Aku butuh hati yang tak pergi saat semua orang berbalik. Dan aku menemukan itu di kamu. Malam itu, meski dunia menolak kami, cinta kami mulai merangkak naik. Luka demi luka menoreh tubuh dan hati. Tapi dalam pelukan itu, kami saling jadi perban satu sama lain. Aku tahu badai belum reda, tapi aku juga tahu, jika bersama Amanda, aku bisa bertahan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa desentaibu. Karena siapa aku, tapi karena apa yang ada di dalam jiwaku. Hari-hari setelah kedatangan keluarga Amanda, tidak berjalan mudah. Desas-desus semakin menyebar. Wajah kami muncul di berbagai media sosial, diperbincangkan tanpa ampun. Aku memilih diam, tapi Amanda tidak. Ia tetap berjalan berdampingan denganku, seolah cibiran adalah angin yang harus ditembus, bukan dihindari. Pagi itu, kami duduk di pinggir taman kota. Amanda memandangi burung-burung gereja yang bertengger di ranting, sedangkan aku sedang mengutak-atik tali gitar kecilku yang senarnya mulai mengendur. Wastro, katanya pelan. Boleh, aku ikut ke tempat kamu dibesarkan. Aku menoleh cepat. Panti asuhan? Iya, aku ingin tahu dari mana kamu berasal. Aku mengangguk, butuh waktu untuk meyakinkan diriku bahwa ini ide baik. Panti itu bukan tempat menyenangkan, terlalu banyak kenangan yang kutinggalkan di sana. Tapi Amanda, dengan matanya yang penuh harapan, membuatku percaya ini mungkin saatnya kembali menatap masa lalu. Kami tiba di sebuah bangunan tua bercat kusam. Dindingnya retak di sana-sini. Halaman depannya penuh tanaman liar. Tapi papan kecil bertuliskan, Panti Asuhan Kasih Ibu, masih berdiri tegak. Amanda menggenggam tanganku erat. Seorang wanita tua keluar dari dalam, mengenakan daster bunga-bunga. Ia menyipitkan mata saat melihatku. Wastro, aku tersenyum kecil. Bu Lestari. Ia memelukku erat. Aroma minyak kayu putih dan sabun murah langsung membanjiri hidungku. Astaga, kamu besar juga ya. Terakhir kamu kesini masih remaja, galak yang suka kabur malam-malam. Aku tertawa pelan. Sekarang masih suka kabur, Bu. Tapi lebih sering tidur di kolong jembatan. Amanda menyambut salam Bu Lestari, sopan dan hangat. Wajah Bu Lestari sempat ragu saat melihat pakaiannya, tapi kemudian tersenyum ramah. Ayo masuk, Nak. Rumah kami memang tak mewah, tapi banyak kenangan. Kami duduk di ruang tamu kecil yang dindingnya dipenuhi foto-foto anak-anak. Di pojok ruangan terdapat lemari kayu tua dengan loci-laci yang sudah longgar. Aku hanya mau tunjukkan sesuatu pada Amanda, kataku pada Bu Lestari mengganggu, lalu membuka laci paling bawah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kotak plastik berdebu. Di dalamnya terdapat potongan kain, foto lama, dan sebuah kalung. Aku langsung terdiam. Amanda pun menajamkan pandangan. Kalung itu sederhana. Tali coklat kusam,
dengan liontin bulat kecil dari kayu. Di tengah liontin terukir inisial R. "Aku pernah lihat ini," kata Amanda pelan, lalu merogoh tas kecilnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kalung yang sama. Mataku membelalak. Liontin yang sama, tali yang sama, tapi yang satu tampak lebih baru, lebih bersih. "Kamu, dari mana dapat itu?" tanyaku lirih. Amanda duduk, napasnya tercekat. "Waktu aku SMA, aku ikut program sosial ayah. Dia menyumbang ke beberapa panti, dan aku diminta menyerahkan bantuan langsung. Saat kesini, aku sempat bermain dengan beberapa anak, dan pihak panti memberikanku kalung ini sebagai tanda terima kasih." Bu Lestari mengangguk pelan. "Benar, kami hanya punya 2 kalung itu. Dibuat dari sisa ukiran anak-anak. Satu kami simpan, satu kami berikan sebagai kenang-kenangan kepada penyumbang pribadi yang sangat murah hati." Anak perempuan muda yang menangis melihat anak-anak makan seadanya. Amanda memegang dadanya. Air matanya menetes tanpa diminta. "Jadi, aku pernah datang ke sini. Dan mungkin aku pernah melihat kamu, Astro." Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia tiba-tiba menjadi lingkaran, seolah jalan yang kami lalui selama ini, yang tampak asing dan menyimpang, ternyata selalu menuju ke satu titik temu. "Kamu penyumbang yang dulu bikin kami bisa beli." Amanda menatapku, matanya merah. "Dan kamu, mungkin anak yang aku lihat duduk di bawah pohon, membaca buku lusuh sendirian." Aku ingat, ada satu anak yang tak pernah bicara, selalu menatapku dari jauh. Aku mengangguk. "Itu aku." Amanda pecah. Ia memelukku erat. Aku membalas pelukan itu, dan di sana di ruang sempit panti asuhan yang berdebu kami, menyadari bahwa pertemuan kami bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir yang dijahit perlahan sejak bertahun-tahun lalu, ketika 2 jiwa terluka saling bertukar senyum sekilas, tanpa tahu arti sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Amanda masih menggenggam kalung itu. Tangannya tak melepaskan, seperti ingin memastikan bahwa semua ini nyata. "Aku pikir Tuhan sudah meninggalkanku," katanya lirih. "Tapi ternyata Dia hanya menundaku bertemu dengan kamu. Sampai waktu yang tepat, aku menatap jalanan yang kami lewati. Genangan air memantulkan lampu kota. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Ada cahaya dari dalam yang menyinari langkah kami." "Amanda, aku gak punya apa-apa buat kamu. NGGAK, bisa janji masa depan mewah. Tapi aku bisa pastikan satu hal. Aku akan cintai kamu selamanya." Ia berhenti, menatapku. "Aku tidak butuh dunia. Aku cuma butuh seseorang yang akan tetap tinggal, bahkan saat dunia membenciku. Dan kamu adalah dunia yang selama ini aku cari." Malam itu, kami kembali ke tempat biasa. Tapi, kali ini, tidak hanya membawa tubuh dan luka. Kami membawa masa lalu yang saling terhubung, dan masa depan yang ingin kami bangun bersama. Dan di bawah langit kota yang kini bersih dari mendung, kami berdua tahu cinta ini bukan sembarang cinta, tapi takdir yang tertunda akhirnya menemukan jalannya. Langit mendung tak selalu pertanda hujan, tapi hari itu aku merasakannya sebuah beban tak kasat mata yang menekan ubun-ubun. Amanda sedang mengajari anak-anak jalanan membaca di pelataran taman kota, sementara aku duduk beberapa meter darinya, memetik senar gitar kecil yang kini hanya memiliki 2 nada. Beberapa minggu berlalu sejak kami mengunjungi panti asuhan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dalam. Amanda tak lagi pulang ke rumah lamanya. Ia memilih tinggal bersamaku, membaur dengan kehidupan jalanan yang selama ini kulakoni sendiri. Kami mulai menjalani hidup berdua, saling mengisi kekosongan yang selama ini tak terjamah. Namun, di tengah tawa dan kebersamaan itu, aku tak bisa mengabaikan rasa tak enak di dada. Bukan tentang Amanda, tapi tentang dunia yang menganggap kami tak pantas bersatu. Dan firasat itu terbukti siang itu, ketika kami hendak meninggalkan taman. Sebuah mobil mewah berwarna abu-abu berhenti tepat di depan kami. Dari dalamnya turun 2 orang pria berjas gelap, menyusul seorang pria tua yang sudah tak asing lagi, ayah Amanda. Amanda langsung berdiri. "Ayah, Pak Hendra." Begitulah orang mengenalnya menatapku lama. Tak ada kemarahan,
Tak ada hardikan, hanya pandangan penuh perhitungan. Ya Bert, pelan menatap Amanda dengan wajah datar. Kamu terlihat lebih cerah, tapi juga lebih lelah. Amanda menggenggam tanganku. Karena aku sekarang menjalani hidup yang nyata. Pak Hendra mengangguk, lalu menatapku. Kita perlu bicara berdua. Aku sempat ragu, tapi Amanda memberi anggukan. Pelan, aku ikut pria tua itu berjalan menuju kursi beton di bawah pohon ketapang yang rindang. Ia duduk duluan, lalu mengeluarkan selembar berkas dari dalam map kulit. Namamu, Wastro Adiningrat? Aku terdiam. Aku tahu kau tidak pakai nama belakang itu sekarang, tapi dari hasil penelusuran timku, kita yakin 100%. Kamu anak kandung dari mendiang Dirga Adiningrat. Aku membeku. Nama itu terlalu asing tapi juga terlalu familiar. Ayahmu pemilik perusahaan alat berat terbesar di negeri ini. 3 tahun lalu, dia dikabarkan meninggal dalam kecelakaan kapal pesiar. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan dari penyelidikan lanjutan, kami temukan fakta mengejutkan sebelum kejadian itu. Ia menghilang bersama seorang anak laki-laki, yaitu kamu. Aku menahan napas. Menurut catatan pengadilan, ibumu bunuh diri karena depresi berat. Ayahmu Dirga membawamu ke panti asuhan secara diam-diam, lalu menghilang. Kamu adalah satu-satunya pewaris yang sah. Pikiran dalam kepalaku seperti runtuh. Dunia yang selama ini kutolak ternyata menungguku dalam diam. Aku tahu kamu tak pernah mengaku siapa dirimu, tapi sekarang semuanya terungkap, dan Amanda berhak tahu dengan siapa dia berbagi hidup. Aku menatap pria tua itu, berusaha menelan kenyataan yang begitu besar dalam waktu yang begitu singkat. Aku tidak pernah menginginkan warisan, ucapku pelan. Aku cuma ingin hidup tenang. Aku memilih jalan ini karena keluarga kaya. Terlalu banyak kepalsuan. Pak Hendra menatapku. Lebih lembut kali ini, aku tahu, tapi kamu tidak bisa selamanya menolak takdirmu. Dunia ini terlalu kecil untuk sembunyi. Dan jika kamu ingin serius dengan Amanda, kamu harus berdiri di dunia kami juga. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai lelaki yang siap melindungi anakku. Aku menunduk. Kata-katanya menampar, bukan karena kerasnya, tapi karena benarnya. Di perjalanan pulang, Amanda menatapku dengan heran. Apa yang ayah bilang? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. Malamnya, saat kami duduk berdua di tempat biasa, aku akhirnya membuka suara. Nama panjangku, Wastro Adiningrat. Amanda memalingkan wajah, terkejut. Adiningrat. Aku mengangguk. Ayahmu benar, aku anak dari pengusaha kaya yang kabur dari dunia itu. Aku tinggal di panti bukan karena yatim piatu, tapi karena ayahku membawa aku ke sana, lalu pergi entah kemana. Air mata menggenang di mata Amanda. Kamu tahu betapa aku ingin mengenalmu lebih dalam, tapi kenapa kamu simpan ini sendiri? Aku bahkan baru tahu hari ini, men. Aku hidup bertahan-tahan menyangkal. Siapa aku? Karena bejiku. Harta itu kutukan. Dunia elit itu, tempat aku melihat ibuku kehilangan akal, ayahku menghilang, dan aku dibuang. Amanda Tekjia, aku tak ingin kamu mencintaiku karena nama keluarga, tapi karena Wastro yang tidur di pinggir jalan, yang nyanyi dengan gitar rusak, yang hanya bisa kasih kamu kopi sachet tiap malam. Amanda menggenggam pipiku, menahan tangis. Aku tidak pernah mencintai Adiningrat. Aku mencintai Wastro, lelaki yang merawatku saat dunia membuangku. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang dari notaris keluarga Adiningrat. Aku ditetapkan sebagai pewaris tunggal seluruh kekayaan Dirga Adiningrat yang selama ini dibekukan karena tak ada ahli waris sah. Tapi aku belum menandatangani apapun. Aku hanya memandang lembaran itu dengan hati berat. Dunia yang kubenci kini tahta. Tapi kali ini bukan hanya tentangku. Ada, Amanda, ada hidup baru yang mulai tumbuh. Dan malam itu, saat hujan turun pelan, membasahi atap kardus kami, Amanda berkata sesuatu yang tak akan kulupakan seumur hidup. Kalau kamu memang mewarisi semua itu, jangan ambil untuk kemewahan. Gunakan untuk menebus luka-luka orang kecil. Seperti kamu dulu, seperti aku dulu. Aku menatapnya. Di wajahnya
Tak ada hasrat akan kekuasaan, hanya keinginan untuk memperbaiki hidup orang lain. Dan malam itu, aku tahu, aku akan kembali ke dunia yang kutinggalkan. Tapi bukan sebagai budak harta. Aku akan kembali sebagai lelaki yang dibentuk oleh jalanan, digembleng oleh derita, dan didorong oleh cinta seorang wanita yang pernah duduk di trotoar. Bersamaku, matahari pagi menyelinap malu-malu di balik awan tipis. Hari itu, aku mengenakan kemeja putih hasil sumbangan pemilik warung dekat terminal, celana kain sederhana, dan sepatu bersih yang sudah direkat ulang di bagian tumitnya. Bukan pakaian mewah seperti yang biasa dipakai dalam pesta pernikahan keluarga, konglomerat, tapi cukup untukku. Cukup untuk hari besar dalam hidupku, hari di mana aku dan Amanda seharusnya bersatu dalam ikatan suci. Taman kota tempat pertama kali aku menyanyi untuk Amanda sudah dihias sejak subuh. Anak-anak jalanan memasang bunga kertas dan pita warna-warni. Para pedagang yang biasa mengenalku sebagai gembel baik hati berdiri dengan senyum lebar, membawa hadiah ala kadarnya, nasi bungkus, topi rajutan, bahkan sepotong semangka utuh. Aku berdiri di depan altar kayu yang kubuat sendiri seminggu lalu, penuh debar. Hati ini siap menerima Amanda dalam suka dan duka. Tapi menit demi menit berlalu, ia belum datang. Aku sempat yakin, ia akan muncul dengan senyum malu-malu. Seperti biasa, tapi waktu terus bergulir. Matahari beranjak naik, orang-orang mulai saling menatap, bertanya dalam diam. Jam menunjukkan pukul 11 siang, saat Pak Hendra datang. Tanpa Amanda, wajahnya muram, matanya sembab. Ia menatapku lama, lalu menunduk. Wastro, Amanda menghilang. Dunia seolah terhenti. Apa maksud ayah? Tanyaku tergagap. Pagi tadi, dia sempat bicara padaku. Kami ngobrol panjang, lalu dia pergi sebentar, bilang ingin membeli sesuatu untuk pernikahan. Sejak itu, tak ada yang tahu kemana dia. HP-nya mati, mobilnya tertinggal, CCTV di jalanan sekitar tak merekam apapun. Kami sudah hubungi semua kenalan, bahkan ke kepolisian. Tubuhku melemas, nafas tercekat, dunia berguncang. Tidak mungkin Amanda pergi begitu saja, lirihku. Pak Hendra menghela napas. Dia memang terlihat cemas semalam, tapi tak ada tanda-tanda ia akan menghilang. Malam sebelumnya, dia bahkan bicara soal rencana hidup kalian, tentang yayasan yang ingin dia bangun bersamamu. Aku terduduk di atas batu pinggir taman, mataku kosong. Orang-orang di sekitarku membisu, seperti tahu bahwa hari bahagia ini berubah jadi hari berkabung tanpa jenazah. Malam menjelang, taman kota sudah kosong. Lampu hias padam, bunga kertas mulai hancur diterpa angin. Aku duduk sendiri di tempat yang seharusnya menjadi saksi janji kami. Tanganku memegang 2 cangkir plastik berisi kopi sachet yang kupersiapkan untuk kami berdua. 1 untukku, 1 untuk Amanda. Namun yang tersisa hanya suara jangkrik dan angin yang menggigilkan hati. Semalaman, aku tak bisa tidur. Pikiran ini terus berputar, apa yang terjadi padanya. Siapa yang tega mengambil Amanda dariku? Atau apakah ia pergi karena sesuatu yang tidak bisa ia katakan? Esoknya, aku mencarinya kemana-mana. Rumah sakit, terminal, gang-gang kecil, bahkan sampai ke daerah pantai tempat kami pernah berjalan kaki sambil tertawa kecil. Aku menanyai para pedagang, tukang parkir, pengamen, bahkan preman. Tak ada jejak. Amanda seolah menghilang seperti embun pagi, tak tersisa apa-apa kecuali kenangan yang terus menggigit hatiku. 1 minggu berlalu. Surat kabar mulai menurunkan cerita kami dari halaman depan. Media sosial kembali sibuk dengan berita lain. Dunia berputar, tapi tidak untukku. Aku kembali ke panti asuhan, duduk lama di bawah pohon besar, tempat aku dulu suka membaca buku usang. Di pangkuanku ada kotak kecil berisi 2 kalung-kalung pemberian panti, dan kalung Amanda yang kini menjadi satu-satunya peninggalannya. Bu Lestari duduk di sebelahku. Ia menepuk bahuku pelan. Mungkin dia tidak pergi. Mungkin dia sedang diuji. Don, kamu juga, nak? Aku menatap tanah, mata basah. Kenapa, Bu? Kenapa orang seperti aku harus kehilangan dia karena cinta yang besar? Harus melalui luka yang besar pula. 2 minggu sejak hari pernikahan,
yang tak pernah terjadi. Aku menerima sepucuk surat yang diantar oleh seorang pengamen kecil, langganan taman. Amplopnya putih, tanpa nama, hanya bertuliskan, "Untuk Wastro, lelaki yang kubanggakan." Tanganku gemetar. Surat itu terbuka dengan cepat. Mataku membaca setiap kata dengan sisa napas yang berdebar. "Wastro, maaf, jika aku harus pergi diam-diam. Aku tahu hari itu kamu menungguku dengan harapan yang besar, tapi aku tak bisa datang. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin melindungimu. Ada seseorang dari masa lalu, suamiku laki-laki yang dulu menganggap aku sebagai miliknya. Setelah kepergian suamiku, dia mengancam, jika aku menikah denganmu, dia akan menghancurkan hidupmu. Bukan hanya kamu, tapi anak-anak jalanan, ibu warung, bahkan panti asuhan tempat kamu dibesarkan. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi aku pergi, membuat seolah aku menghilang. Tapi aku hidup di tempat yang jauh, di ujung kota. Aku menyamar, bekerja sebagai perawat di panti jompo. Di sana, aku merasa dekat denganmu, merawat mereka yang lemah. Seperti kamu dulu merawat aku. Wastro, maafkan aku, tapi aku percaya, jika takdir menulis nama kita pada garis yang sama, kita akan bertemu lagi. Aku tidak membawa kalungku, karena aku ingin kamu menjaga keduanya kalung masa lalu kita, dan cinta yang sedang menunggu waktu kembali tumbuh. Doaku untukmu, setiap malam. Dengan cinta, Amanda. Aku memeluk surat itu. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan karena kehilangan, tapi karena tahu Amanda memilih jalan yang paling menyakitkan. Mencintaiku dengan menjauhiku. Hari itu, aku duduk di taman, menatap langit yang mulai cerah. Meski Amanda tak ada di sampingku, aku tahu dia masih di bawah langit yang sama. Dan aku bersumpah aku akan mencarinya. Bukan sebagai gembel, bukan sebagai pewaris Adiningrat, tapi sebagai lelaki yang sejak awal mencintainya dengan ketulusan. Sudah 3 bulan sejak hari Amanda pergi. 3 bulan yang membuat dunia serasa melambat. Aku tidak lagi tidur di bawah jembatan atau bernyanyi untuk recehan. Kini, aku menempati rumah kecil di pinggir kota, bukan rumah mewah, melainkan bekas rumah dinas tua yang dibeli dari seorang pensiunan guru, dengan cat pudar dan atap seng yang bocor bila hujan datang. Namun, rumah itu penuh makna. Sebab dari sanalah langkahku menuju perubahan dimulai. Amanda tak kembali, tapi suratnya tetap kusimpan dalam kotak kayu di meja kecil, dekat jendela. Setiap malam, aku membacanya ulang, seolah suara lembutnya hadir dalam tiap baris. Aku tahu aku tak bisa terus menunggu tanpa berbuat apa-apa. Maka, aku memutuskan sesuatu yang dulu kuanggap terlalu jauh dari jangkauan. Aku membuka yayasan. Namanya sederhana, Langkah Kita. Bersama beberapa teman lama dari jalanan, aku mengumpulkan anak-anak terlantar, janda yang terusir dari rumah mertua, serta pengemis tua yang tak lagi sanggup melangkah. Kami menyewa gudang tua, mengecatnya ulang, lalu menyulapnya menjadi tempat singgah, sekolah informal, dan dapur umum. Kupakai sebagian warisan dari ayah yang akhirnya kuambil, bukan untuk hidup mewah, melainkan untuk membayar janji pada Amanda. Kalau kamu memang mewarisi semua itu, jangan ambil untuk kemewahan, gunakan untuk menebus luka-luka orang kecil. Itulah kata-katanya yang terus terngiang dalam kepalaku. Suatu siang, aku duduk di beranda rumah yayasan. Di depanku, anak-anak kecil menggambar di atas tikar lusuh. Seorang janda muda sedang mengajari huruf pada anaknya yang pendiam. Semilir angin membawa bau masakan dari dapur. Damai. Pak Hendra datang hari itu. Ia mengenakan batik coklat tua. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Ia tidak datang sebagai bos besar atau tokoh penting, tapi sebagai ayah yang kehilangan anaknya. Yayasannya makin ramai. Ya, katanya, duduk di sebelahku. Belum besar, Pak, tapi cukup untuk membuat mereka punya harapan. Pak Hendra menyeruput teh manis di tangannya, lalu memandang langit. Aku sering bermimpi Amanda duduk di taman ini, memandangi anak-anak. Dia memang selalu punya kelembutan yang tak bisa dibeli. Aku hanya mengangguk.
Aku terus cari dia, Wastro. Pakai segala cara. Tapi sampai sekarang, tak ada jejak. Seolah dia menghapus dirinya sendiri dari dunia. Aku menatap jauh keluar pagar. Tempat anak-anak sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Amanda gak ingin kita mencari. Dia ingin kita melanjutkan. Dan aku akan tetap bangun tempat ini sampai dia bisa melihatnya dari manapun dia berada. Pak. Hendra terdiam lama. Lalu mengangguk pelan. Kamu lelaki sejati, nak. Aku tidak pernah menyangka. Orang yang dulu aku hina sebagai gembel, justru mengajari aku arti kehilangan dan cinta yang sejati. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di dalam ruang kecil yang kami sebut ruang belajar, menata buku-buku sumbangan yang mulai berantakan. Seorang anak laki-laki bernama Rahman masuk dan memberikan kertas gambar padaku. Om Wastro, ini aku gambar kamu sama Tante Amanda. Tanganku berhenti. Gambar itu polos, bergaya anak kecil, tapi penuh rasa. Ada sosok pria kurus berambut gondrong dan seorang wanita berhijab duduk di taman sambil tertawa. Aku memeluk Rahman, menahan haru. Anak sekecil itu saja tahu siapa Amanda, karena setiap malam sebelum tidur, aku selalu menceritakan kisahku dengannya. Bahwa cinta sejati itu tak lahir dari pesta, tapi dari luka yang disembuhkan bersama. 2 hari kemudian, aku menerima kabar mengejutkan. Seorang relawan yayasan, Dwi namanya, datang terburu-buru ke ruanganku. Mas Wastro, aku tadi antar sembako ke panti jompo di ujung kota. Dan aku lihat seseorang, perempuan. Wajahnya mirip banget sama yang Mas ceritakan. Dia kerja di sana, tapi pakai nama palsu. Jantungku berdegup cepat. Panti mana? Namanya Panti Damai Lansia. Di Kelurahan Kertan, Negara. Tanpa berpikir panjang, aku ambil jaket lusuhku dan kunci motor tua peninggalan tetangga. Hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan sejauh belasan kilometer yang terasa seperti seumur hidup. Panti itu sepi, berdinding hijau, berdiri sederhana di antara deretan rumah warga. Aku mengetuk pintu pelan. Seorang perempuan muda membukakan. Tatapannya ramah. Ada yang bisa dibantu, Mas? Aku menelan ludah. Saya mencari seseorang. Namanya mungkin palsu, tapi wahana seperti ini. Aku sodorkan foto Amanda yang pernah kuambil dayam-dayam saat ia tertawa di taman. Wanita itu terdiam, lalu menunduk. Sebentar ya, Mas. Ia masuk. Dan beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka kembali. Amanda berdiri di sana. Dengan wajah tirus, mata sembab, tapi senyum yang sama. Senyum yang dulu membuatku percaya bahwa langit pun bisa membungkuk pada cinta. Wastro. Langkahku gemetar. Kakiku seperti tak mau bergerak. Air mataku jatuh begitu saja. Aku, Niari Kamuke, mana-mana. Bisikku. Amanda menunduk, menahan tangis. Aku takut. Aku pikir, kamu akan lebih baik tanpaku. Aku mendekat. Tanganku menggenggam pundaknya, lalu menariknya dalam pelukan. Jangan pernah bilang gitu lagi. Aku gak butuh dunia, aku butuh kamu. Tangis kami pecah bersamaan. Di beranda panti itu, di bawah langit abu-abu yang kini terasa hangat, kami saling memeluk. Aku bangun yayasan. Kataku pelan, namanya langkah kita. Karena kamu bilang, cinta harus jadi langkah, bukan kenangan. Amanda memejamkan mata. Aku pulang, Wastro. Kalau kamu masih mau terima aku menarik napas panjang. Kamu gak pernah pergi dari hatiku, jadi kenapa aku harus menerima? Kamu memang tinggal di sini, siak dulu. Dan untuk pertama kalinya, setelah hari yang gagal, kami tak lagi membaca langit sebagai pertanda duka. Kini, langit menulis harapan baru. Bersama, hari itu, langit seolah tahu matahari menggantung lembut di atas kepala. Langit cerah, tanpa awan, dan semilir angin menyapu daun-daun yang jatuh dari pohon ketapang. Taman kota yang dulu menjadi saksi cinta kami, kini disulap menjadi tempat penuh warna dan makna. Bukan karpet merah, bukan tenda megah, bukan kursi emas berlapis satin, tapi tikar-tikar sederhana, bangku kayu hasil karya anak-anak jalanan, hiasan dari kertas daur ulang yang menggantung di dahan pohon.
Hari ini adalah hari pernikahan kami. Tapi bukan hanya tentang aku dan Amanda hari ini, adalah perayaan semua luka yang disembuhkan. Semua air mata yang dijahit menjadi senyum. Semua luka yang menjelma menjadi pelukan. Amanda berdiri di ujung taman, mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Hijab putih menghiasi wajahnya yang bersinar lebih indah dari pagi hari. Tak ada perhiasan mencolok, hanya kalung kayu tua yang dulu diberikan panti asuhan tanda cinta pertama yang tak pernah usang. Aku menunggunya di tengah taman. Jantungku berdetak, bukan karena gugup, tapi karena syukur. Langkah demi langkah, ia ayunkan. Anak-anak jalanan menaburkan bunga kertas di jalan setapak. Para janda yang dulu kami bantu menangis haru, memeluk satu sama lain. Pedagang kaki lima menyaksikan sambil mengusap mata. Bahkan pengamen yang biasa ikut denganku, kini memainkan lagu pelan dari gitar reotnya. Pak Hendra berdiri di samping Amanda. Ia menatapku dengan mata yang dulu pernah ragu, kini penuh restu. Ia menyerahkan tangan putrinya padaku bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai sahabat dalam luka dan pemulihan. Prosesi pernikahan berlangsung dalam keheningan khusyuk. Tak ada pengacara bisnis, tak ada selebritas, hanya kami dan mereka yang benar-benar mengerti arti perjuangan. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suara gemetar dan lirih itu disambut tepuk tangan paling tulus yang pernah aku dengar. Amanda menangis, aku pun tak kuasa menahan air mata. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami adalah dua jiwa yang saling merawat saat dunia tak peduli. Setelah pernikahan, hidup kami bukan dongeng dengan kastil dan kereta emas, tapi justru itulah yang membuat semuanya nyata. Amanda mengelola dapur umum dan kelas, membaca untuk anak-anak dan ibu tunggal. Ia tak ingin hanya dikenal sebagai janda kaya yang menikah dengan mantan gelandangan, tapi sebagai wanita yang tahu betapa berharganya hidup sederhana dengan hati yang utuh. Aku mengajar seni musik dan menulis di Yayasan Langkah Kita, mengajarkan anak-anak menyuarakan perasaan melalui kata dan melodi. Sekali seminggu, kami berdua turun ke jalanan, bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengingat dari mana kami datang. Kami tak membenci masa lalu, kami merangkulnya, karena justru dari sanalah cinta kami tumbuh. Suatu malam, kami duduk di bangku taman. Seperti biasa, Amanda bersandar di bahuku, dan di pangkuannya tertidur seorang bayi mungilana kami yang pertama, Amina. Namanya kami ambil dari akar kata cinta dan harapan. Aku menatap langit. Dulu langit terasa terlalu tinggi dan jauh, tapi kini aku merasa bisa menyentuhnya. "Wastro," kata Amanda pelan. "Kamu masih ingat hari pertama aku pingsan di trotoar?" Aku tertawa pelan. Mana bisa lupa hari itu. Aku kira aku yang akan pingsan karena belum makan. Ia ikut tertawa, lalu menatapku. Kalau waktu bisa diulang, aku tetap ingin jatuh di tempat yang sama, karena hanya dengan terjatuh, aku bisa menemukanmu. Aku mencium keningnya, dan aku tetap akan memilih memungutmu. Meski aku tak tahu siapa kamu, karena saat itu, aku hanya tahu satu hal, kalau hati ini sudah lama kosong, dan kehadiranmu membuatnya berdetak lagi. Amina menggeliat kecil, membuat kami tertawa. Hidup kami tak sempurna, tapi lengkap, dan itu lebih dari cukup. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Langkah Kita berkembang menjadi gerakan nasional. Banyak orang terinspirasi oleh kisah kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami berani mencintai di tengah celaan, berani membangun dari reruntuhan, dan berani menjadi kecil di dunia yang memuja besar. Di akhir hidupku nanti, jika dunia menulis siapa aku di nisanaku, hanya ingin ditulis Wastro, lelaki jalanan yang mencintai dengan seluruh jiwanya dan memeluk kehidupan dengan sepenuh iman. Dan jika ada yang bertanya pada Amanda, apa arti cinta? Ia akan menjawab sambil tersenyum. Cinta adalah saat seorang lelaki berbagi nasi bungkus terakhirnya padamu. Bukan karena ia punya banyak, tapi karena kamu segalanya.